Hello, welcome back to my podcast Gorilla Gembul speaking. Sekarang waktunya untuk motivasi. Ini episode berapa ya? Gua agak lupa juga nih motivasinya. Ini masih tentang sekitaran dunia pekerjaan ya. Tema yang gua akan bahas kali ini adalah ini akan menjadi tema yang sangat lumrah sih dalam pekerjaan sih. Temanya adalah bagaimana sih cara menghadapi teman-teman yang toksik di lingkungan kerja kamu. Nah, pasti kalian pasti punya lah ya. Ya kalau syukur-syukur nggak ada sih teman toksik di daerah lingkungan kerja kalian. Kalau misalnya, kalaupun ada, gue akan berbagi 6 cara untuk menghadapi si teman seperti ini. Toksiknya tuh macam-macam ya. Ada yang suka nyinyir, ada yang suka pinjam duit, ada yang integritasnya kurang, ngajak nggak jelas gitu. Nah, macam-macam gitu. Tapi di sini gue sih ngambil gambar secara umum aja, bagaimana caranya menghadapi teman model seperti itu. Nah, langsung aja. Yang pertama, kita nggak perlu membalas setiap tingkah jahatnya. Nah, kalau misalnya dia jahat sama kita, ya mungkin ada beberapa yang punya prinsip kalau lu jahat ya gue jahatin lagi. Nah, kalau bisa sih, nah ini sih saran dari gue ya, kalau misalnya untuk menghadapi teman toksik, karena berapapun cara kita untuk membalasnya, dia akan mempunyai cara lagi untuk membalasnya lagi. Percaya sama gue, dan itu nggak akan ada ujungnya, men, asli. Kalau memang benar-benar toksik gitu ya udah susah gitu. Jadi kalau misalnya apa sih yang harus ditanamkan di kepala nih kayak begini, bahwa setiap langkah laku buruknya itu kepada kalian tidak membutuhkan balasan, ya pokoknya harus tanamin di kepala dah pokoknya. Jika kalian membalas setiap tingkah lakunya, bukannya kamu jadi nggak ada bedanya dengannya gitu, sama aja gitu ya. Celakanya lagi dia kalau bisa play as a victim, nah, justru kamu yang terlihat bersalah gitu di orang-orang gitu. Karena bisa begitu juga, lo bisa jadi senjata makan tuan. Terus lanjut yang kedua, hindari menggunakan sosial media sebagai senjata. Nah, biasanya kalau kita nih, kalau misalnya gak suka sama orang nih ya, langsung update status, terus nyindir status, nyinyir status gitu. Kalau kalian melakukan hal kayak gitu ya, kalau lu pada melakukan hal itu bahwa menunjukkan bahwa kamu selevel dengannya. Menunjukkan bahwa kalian sama aja sama dia gitu. Jadi gue mesti gimana dong bang? Ya lu diem aja. Lu udah tahu dia toksik, dan maybe kalau orang toksik bukan cuma lu doang yang tahu, bahkan hampir seluruh lingkungan di pekerjaan lu juga tahu bahwa orang itu toksik gitu. Jadi cuek aja men, santai ya. Jadi jangan samanya kalau misalnya dia berbuat ini ya lu gak usah lah bikin please desis, jaga sikap dong kali bisa, norak banget. Nah itu salah satu biasanya kalau misalnya suka nyindir pertemanan. Nah kalau begitu apa bedanya kalian dengan dia? Nggak ada. Jadi biar kalau bisa sih, kalau saran gue, kalau misalnya udah kayak begitu, coba ajak ngobrol baik-baik ya masalahnya. Kalau siapa tahu lu ada masalah gitu kan dengan dia yang lu nggak sengaja gitu kan, ya maybe langsung bisa selesai masalah itu, syukur-syukur gitu kan ya. Let's go, lanjut ke yang ketiga. Kita harus tetapkan batasan antara dirimu dan dirinya. Nah, jadi jangan terlalu dekat juga, ya jangan terlalu jauh juga gitu. Kadang kalau misalnya gue orangnya itu suka neliti sikap orang, sifat orang, suka teliti gimana sih perlakuan orang lain gitu ya. Gue butuh temen toksik. Kenapa? Jadi gue bisa tahu gitu, oh dia tuh sukanya begini. Apa sih tujuannya si teman toksik ini? Ngapain sih mereka tuh? Kok bisa sih mereka begitu? Nah itu yang perlu gue dapatkan informasinya. Jadi gue sih ada batasan, tapi
nggak deket dan nggak jauh juga gitu, jadi biasa aja gitu. Jadi nggak terlalu gimana ya, karena gue juga pengen tahu gitu, kayak sosial apa, eksperimen itu nih, kok orang kok bisa begini, kenapa ya, tujuannya apa gitu. Itu kadang-kadang gue suka pengen, ada di jiwa gue tuh pengen tahu gitu, kenapa sih dia begitu gitu kan. Keponya tuh luar biasa. Kalau masalah tentang kepribadian tuh gue sangat kepo sekali, beneran. Karena gue jujur, manusia itu diciptakan macam-macam ya, sifatnya, sikapnya, attitude-nya. Dan itu harusnya tuh dulu tuh kuliah tuh jurusan psikologi. Karena gue seneng sih meliti makhluk sosial kayak begini gitu ya. Oke, jadi kalian kalau misalnya udah tahu batasannya gimana, segera deh lakukan hal itu ya, ketiga. Terus yang keempat, lanjut. Tanya pada hati nurani kalian sendiri, mengambil langkah selanjutnya. Mau gimana nih kalau misalnya dia memang udah keterlaluan? Apakah kamu bisa menghadapi karakter teman-teman kayak begitu? Kalian tanya dulu sama diri sendiri. Kalau kalian merasa kayaknya gue bisa deh mencoba mencairkan suasana, mencoba membaur dengan dia gitu kan, asal ya nggak ikut-ikutan juga gitu kan. Kuatkah kamu jika dia selalu datang ketika membutuhkan, namun meninggalkanmu ketika kamu membutuhkannya? Hehehe, hai teman macam apa ini? Tapi banyak banget teman kayak begitu ya. Jadi kalau misalnya kita lagi lagi happy, lagi banyak uang, apalah segala macam lah itu, pokoknya kita yang berbentuk yang bisa menguntungkan dia akan datang. Tapi pas kita lagi kesulitan, kesusahan segala macam, he's gone, gone, pergi gitu aja. Cukup sabarkah kalian? Cukup sabarkah kalian dalam menghadapi orang-orang seperti itu ya? Gue tadi bilang toksik itu macam-macam ya. Ya kalian bisa nyimpulkan sendiri lah cara yang menghadapinya gimana. Toksik, kalau misalnya toksiknya seperti ini, cara menghadapinya gimana? Kalian harus bisa perhatiin ya. Makanya gue bilang kalian harus tahu dulu tujuannya dia tuh, kenapa sih dia begitu, kenapa sih dia begini. Nah gitu. Terus kalau di lingkungan kerja kalian pasti kan nggak mungkin dia doang kan, teman-temannya. Yang kelima, tanya pada orang terdekatmu. Nah, lu pasti punya sahabat dong. Lu pasti punya sahabat. Setiap manusia pasti punyalah minimal satu lah yang benar-benar sahabat gitu, minimal gitu ya. Tanya sahabat kamu yang benar-benar kamu percaya, terus untuk cross check sekaligus menguatkan motivasimu untuk melakukan, gue mesti gimana nih kalau misalnya kalian kurang pede nih sama tadi hati nurani. Tanya pendapat sahabat lo yang benar-benar sahabat ya, yang yang bisa kalian percaya ya. Kalau misalnya dia akan memberikan jawaban yang menurut dia akan tidak membahayakan kalian, yang akan menyelamatkan kalian. Biasanya kalau sahabat begitu ya, coba didengarkan lah ya. Kemungkinannya 80/20 lah ya. 80% lah ya. Terus nah, kalau misalnya yang tadi hati nurani udah, terus sama sahabat juga, ternyata kata sahabat kalian, mendingan lu jauhin aja deh, memang orangnya begitu, ya udah. Tapi kalian nggak masih belum percaya gitu. Coba deh kalau yang keenam ini, ambil ruang sejenak ya. Ruang sejenak tuh ambil waktu sebentar di antara kalian nih, lu sama yang teman toksik ini. Kalau misalnya dia kalau lu agak susah untuk menjauhinya, coba deh jauhin. Kalau memang udah lu niat menjauhinya, coba deh jauhi dia secara bertahap, pelan-pelan aja, mengambil ruang sendiri ya. Yang tadinya biasanya nyapa, tegur sapa segala macem atau gimana ya, pelan-pelan aja gitu. Tapi tetap masih nyapa ya. Kalau misalnya dia, ya namanya kita ya, kalau bersilaturahmi tetap harus dong ya,
diajarkan di agama juga, gimana pun tetap kita harus bisa bersilaturahmi lah ya. Oh, by the way, gue juga gue pernah ditipu sama temen gue, bahkan sahabat gue sendiri. Dan gue sampai sekarang walaupun dia balik lagi minta maaf ke gue terus sama apa-apa tuh, gue tetap maafin dia kok. Asli gue tetap maafin dia karena gue pengen, ya udahlah, ya mungkin dia juga sedang hilaf atau gimana gitu kan, namanya manusia ya. Tapi ya jangan keseringan juga gitu kan. Mungkin kalian juga, kalau kalian bisa melakukan seperti itu sih, gue sih angkat jempol banget. Berarti kalian keren. Ya bukan bilang gue keren ya, cuman ya gue coba memposisikan gue sebagai dia. Kalau ada apa sih, kita tanya dulu kenapa sih dia begitu gitu kan. Kalau memang dia mengaku salah, ya si toksik ini mengaku salah gitu kan. Oke, balik lagi tadi yang ke-6 itu jauhi dia secara bertahap. Nah, tahap-tahapannya kalian yang tahu sendiri ya. Kalau intensitas untuk ketemunya, untuk berinteraksinya dikurangin aja. Yang tadinya sering, jangan terlalu sering kalau memang kalian mau jauhi. Tapi ya kalau misalnya untuk just say hi sih nggak masalah sih menurut aku sih ya. Nggak semua orang toksik itu sisinya negatif kok, nggak, pasti ada sisinya yang positif juga gitu. Kalian lo bisa ngambil itu. Oke, mungkin kalau dari gua sih tadi cuma ada 6 ya, 6 tips aja bagaimana cara menghadapi orang-orang toksik. Ini gue rangkum lagi ya. Yang pertama itu adalah jangan membalas setiap tingkahnya, please jangan. Yang kedua, hindari menggunakan sosial media untuk senjata. Jangan nyinyir, jangan balas nyindir. Itu samanya berarti lu pada. Yang kedua, lu kasih batasan lah sama dia. Maksudnya sampai di mana nih? Maksudnya lu jangan terlalu dekat juga kalau udah tahu begitu. Yang keempat, tanya hati nurani sendiri, lu bisa nggak berteman dengan orang begitu? Masih belum yakin juga. Yang kelima, lu tanya sahabat terdekat lu, gue mesti ngapain gitu dengan teman toksik ini. Nah, yang keenam, kalau misalnya kalian udah siap untuk menjauhinya, cobalah ambil ruang sejenak. Ya ibaratnya kayak orang putus tuh minta break. Ya kalau cara pacaran tuh adalah menurut gue sih, orang pacaran minta break itu cemen banget, bener asli cemen banget. Kayak orang nggak punya apa ya? Kayak orang nggak punya ini gitu, prinsip gitu. Ya lu kalau mau putus aja, ngapain harus break? Nah, tapi kalau di kayak begini, ya perumpamannya bisa lah ini ambil waktunya break untuk dengan dia gitu, dengan si teman toksik ini, jauhi perlahan aja. Oke, segitu aja dulu dari gue, Gorila Gembul. Sampai jumpa di podcast gue berikutnya. See you. Jangan lupa ya share ya. Kalau misalnya ada sisi positifnya, bagi-bagi dong ke teman-teman kalian ya. Ya. Bye-bye.